setiap hari Jumat, dan semoga kita termasuk mendapatkannya, disitulah kenikmatan yang paling besar, yang sekarang menjadi tema daripada seminar kita sekarang ini atau pengajian kita di pagi hari ini. Apa itu? Pada hari Jumat itu dikatakan hari pasar. Hari pasar. Kenapa dikatakan hari pasar? Karena waktu kita ke pasar, yang menjual harapannya adalah supaya barangnya laku. Yang punya hajat di pasar, dia mencari barangnya supaya didapatkan sesuai dengan harga yang diinginkan. Sehingga pasar itu adalah tempat harapan. Kemudian hari itu dijadikan hari pasar, kata Nabi. Apa itu hari pasar? Hari pasar itu setiap minggu penghuni surga itu akan mendapatkan suatu surat undangan. Di mana surat undangan itu terbuat daripada sutra yang sangat indah. Di situ tertulis, termaktubkan di surat undangan itu sebelum dibuka, minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Dari zat yang hidup yang tidak bakal mati selama-lamanya kepada zat yang hidup yang juga tidak akan mati selama-lamanya. Yang pertama dari Allah, yang kedua insya Allah kita semuanya. Dibukalah, kata Nabi. Begitu dibuka ternyata isinya adalah, ya abdi, inni mustaqin lak fazurni. Wahai hambaku, aku ini rindu kepadamu. Datanglah kepadaku, jenguklah aku. Sehingga kemudian pada hari itu kita mempersiapkan diri dengan kendaraannya apa semuanya berangkat. Suatu tempat yang sangat indah semuanya. Tempat yang membentang, semua ahli surga cukup berada di sana. Setelah mereka kumpul, kemudian para nabi dan para rasul kemudian dihibur dengan suara yang begitu indah. Suara yang pernah ada di dunia ini yang paling indah. Gak ada suara yang paling indah, lebih indah daripada suaranya. Suara siapa? Nabi Allah Dawud alaihissalam. Sehingga kalau ada orang yang suaranya indah dikatakan laqad u'tita mizmar Daud. Jadi kamu itu telah diberikan seruling seperti serulingnya Daud. Jadi artinya suaranya itu bagus gitu. Tapi tetap walaupun suaranya Nabi Allah Dawud alaihissalam itu yang indah, dia yang membaca, tapi yang dibaca bukan kitabnya Zabur, tapi yang dibaca adalah Al-Quran. Jadi alhamdulillah semua kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah Ta'ala yang jumlahnya 109 itu nggak ada di sana kecuali satu, Al-Quran. Tetap dibaca setiap minggu, baca yang ini, jadi kita ingat kenangan waktu di sana. Setelah kita mendengarnya, yang dikatakan setiap Nabi Allah Daud itu membaca Zaburnya, dari saking nikmatnya suaranya, itu yang namanya angin itu berhenti. Angin pun berhenti hanya untuk juga menikmati nikmatnya suaranya Nabi Allah Daud. Dan semoga kita termasuk mendengarnya semuanya. Setelah kita mendengar, Allah menurunkan rintik-rintik hujan yang membasahi sebagian daripada badan kita, tapi itu bukan rintik hujan biasa, tapi hujan minyak wangi. Dengan turunnya air hujan itu, maka kemudian kekuatan kita berlebih, keindahan wajah kita berlebih, kekuatan badan kita berlebih, sehingga tatkala kita pulang ke rumah nanti setelah kita bertemu di tempat yang luar biasa itu, di saat itulah kemudian istri-istri kita yang di rumah mengatakan, Masya Allah, suamiku engkau lebih gagah lagi, engkau lebih tampan lagi, engkau lebih menyenangkan lagi, engkau lebih mempesona lagi. Nah, disinilah yang menjadi sebab, hadis ini yang menjadi sebab kemudian perbincangan di antara ulama, berarti para istri gak ikut ke sana. Kenapa? Karena setelah diturunkan air hujan, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apakah kalian sudah ridho dengan apa yang telah aku berikan? Bagaimana kami tidak ridho ya Rabb? Engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami, kenikmatan yang luar biasa kepada kami. Apakah kalian mau aku berikan sesuatu yang lebih daripada itu semuanya? Apalagi ya Rabb, semuanya sudah engkau berikan. Maka kemudian dibuka tabirnya sehingga kita melihat wajahnya Allah pada saat itu. Di saat itulah mereka itu mengatakan subhanallah. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi daripada memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk memandang wajahnya. Cuma berbeda pendapat ulama, apakah perempuan itu juga termasuk memandang wajah Allah? Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena
tadi dikatakan bahwasanya istri mengatakan pada suaminya, engkau lebih gagah, lebih mempesona, lebih harum, lebih kuat, lebih dikatakan oleh istrinya pada waktu dia kembali. Nah, sehingga ada ulama mengatakan bahwasanya istri tidak ikut melihat memandang wajah Allah. Tapi banyak ulama mengatakan tetap memandang wajah Allah tapi dari surga masing-masing. Sebagaimana kita dimanapun berada di Bangil ini, kalau pas bulan purnama kita tinggal keluar rumah kelihatan bulan purnama. Di mana saja gentengnya dibuka kelihatan bulan purnama. Jadi nggak perlu kita itu mau lihat bulan purnama harus datang ke alun-alun Bangil, kan nggak perlu. Di mana saja kita bisa melihat. Nah, jadi termasuk istri kita juga bisa melihat di sana. Karena kita nggak ridho kalau istri kita nggak ikut melihat dan menikmati. Itulah kita sebagai laki-laki.